Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas bilangan 11 dari ayat 4 sampai 23, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 24 sampai 30-nya nih teman-teman. Kita akan membahas tentang ke-70 orang tua-tua. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Oke guys, kalian pernah gak sih ngerasa udah too much, kayak gak bisa lagi gitu? Di kantor tiap hari tuntutan pertanggungjawaban dengan modelan bos yang macem-macem. Ya, ada yang minta sekarang juga diberesin pekerjaan yang dia minta. Beresin kerjaan di follow up, terus nanya progres udah sampai mana. Atau sisi yang lain, kamu kayak antara ada dan tiada di kantor. Idle, orangnya ada, tapi pemikiran gak pernah digubris, apalagi diperhatikan. Dari 2 situasi itu, kita jadi kayak, Tuhan boleh gak sih capek? Tuhan boleh gak sih nyerah? Nah, itulah yang Musa alami. Ia merasa kelelahan memimpin bangsa yang keras kepala. Tapi justru di tengah kelelahan itu, Allah menunjukkan cara kerjanya yang mengejutkan. Bukan dengan menambah kekuatan Musa, melainkan dengan membagi rohnya kepada 70 tua-tua. Anehnya, 2 orang di antara 70 itu, Eldad dan Medad, yang gak ikutan kumpul di kemah, juga dipenuhi roh dan bernubuat. Mengapa Tuhan lakukan itu? Yuk kita ekspos ayat per ayat. Bilangan 11 adalah respons Allah terhadap keluhan Musa. Ia merasa terbebani oleh bangsa Israel yang menuntut daging. Jawaban Tuhan bukan hanya memberi daging, tapi juga memberi solusi ke kepemimpinan. Memilih 70 tua-tua untuk menanggung sebagian tanggung jawab Musa. Di ayat 24-25, Musa memanggil 70 tua-tua Israel dan mengumpulkan mereka di sekitar kemah. Lalu Tuhan hadir lewat awan, tanda bahwa ia dekat dan menyertai. Saat itu Tuhan mengambil sebagian roh yang ada pada Musa dan memberikannya kepada para tua-tua itu. Bukti bahwa roh bekerja nyata, mereka mulai bernubuat, mengucapkan perkataan yang penuh kuasa dari Tuhan. Bernubuat di sini bukan hanya soal meramal masa depan, tetapi tanda bahwa mereka sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus. Walaupun peristiwa bernubuat itu hanya terjadi sekali sebagai tanda awal, Roh Tuhan tidak meninggalkan mereka. Itu adalah bukti bahwa mereka sudah menerima kuasa dari Tuhan untuk mendampingi Musa dalam tugas memimpin bangsa Israel. Di 26-27, yang menarik ada 2 orang, namanya Eldad dan Medad, yang gak ikut datang ke kemah bersama Musa dan para tua-tua lainnya. Tetapi meskipun mereka tidak ada di sana, roh Tuhan tetap turun atas mereka dan mereka pun bernubuat di tengah perkemahan. Ini yang mengingatkan kita bahwa kuasa roh Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat, aturan, atau ritual tertentu. Tuhan bebas bekerja dengan caranya sendiri, bahkan kadang mengejutkan kita. Lalu di 24-29 melihat itu, Yosua yang sejak muda mendampingi Musa merasa tidak nyaman. Ia berkata kepada Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Yosua takut wibawa Musa jadi berkurang. Tapi Musa menjawab dengan hati yang besar, apakah kamu cemburu untuk aku?
Aku justru berharap seluruh umat Tuhan menjadi nabi, supaya roh Tuhan juga turun atas mereka semua. Jawaban Musa ini bukan sekedar perkataan biasa, melainkan kerinduan terdalam, supaya semua umat Allah mengalami kepenuhan roh. Kerinduan itu akhirnya digenapi dalam janji Tuhan lewat Nabi Yoel, dan benar-benar terjadi di hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya. Harapan Musa menemukan penggenapannya dalam Yesus Kristus. Dialah yang naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang percaya tanpa terkecuali. Apa yang dahulu hanya dialami 70 tua-tua, kini menjadi realitas bagi setiap murid Kristus. Kristus membebaskan kita dari beban memikul hidup sendirian, karena Roh Kudus hadir untuk menolong, menguatkan, dan memberdayakan seluruh umat Allah. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan nih guys. Nah, hidup kita seringkali seperti Musa, merasa stuck, overwhelmed, lelah dengan pekerjaan, pelayanan, studi, atau bahkan relasi. Tapi kabar baiknya, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dia memberikan Roh Kudus yang menolong kita, bahkan melibatkan orang lain untuk menopang kita. Kenyataannya kan kita pengen semua bisa kita kendalikan sendiri, tapi kisah Eldad dan Medad menunjukkan Allah bekerja di luar perkiraan kita. Jangan cemburu, jangan membatasi Tuhan. Belajarlah bersyukur karena Roh Kudus bekerja bukan hanya dalam hidup kita, tetapi juga dalam hidup sesama kita. Nah, lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, apa yang kau pelajari tentang Allah dari caranya bekerja dalam bilangan 11 ini? Yang kedua, pernahkah kamu merasa stuck lalu ngadu sama Tuhan dan ternyata solusinya datang dengan cara yang tidak kamu duga? Lalu bagaimana perasaanmu waktu itu? Seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja seteduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong aku untuk tidak mengandalkan kekuatanku sendiri, tapi belajar berserah dan percaya pada pimpinan Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau selalu menyediakan pertolongan, bahkan sering dengan cara yang tak kuduga. Jadikan aku peka akan karya Roh-Mu, supaya aku boleh hidup sebagai saksi-Mu. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.